Halo, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas kesebangunan bangun datar. Kesebangunan adalah konsep dua bangun atau lebih yang bersesuaian, yang saling proporsional atau sebanding. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding atau proporsional, serta sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Dalam hal ini, AB bersesuaian dengan EF, kemudian BC bersesuaian dengan FG, CD bersesuaian dengan GH, dan AD bersesuaian dengan EH. Nah, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian ini harus bernilai sama. Syarat kesebangunan yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, dalam bangun datar di bawah ini, besar sudut A sama dengan besar sudut E, besar sudut B sama dengan besar sudut F, besar sudut C sama dengan besar sudut G, dan besar sudut D sama dengan besar sudut H. Nah, jadi sudut-sudut yang bersesuaian tersebut haruslah sama besar. Jika suatu bangun datar sebangun dengan bangun yang lain, maka dituliskan dengan lambang berikut ini. Nah, jadi jika bangun A, B, C, D, dan C, K, L, M memenuhi syarat kesebangunan, maka bangun A, B, C, D, dan C, K, L, M sebangun dinotasikan dengan A, B, C, D sebangun dengan C, K, L, M. Sebaliknya, jika suatu bangun datar tidak sebangun dengan bangun yang lain, maka kita tuliskan dengan lambang sebagai berikut. Jadi, jika bangun A, B, C, D, dan C, K, L, M tidak memenuhi syarat kesebangunan, maka bangun A, B, C, D, dan C, K, L, M tidak sebangun, atau dinotasikan dengan A, B, C, D tidak sebangun dengan C, K, L, M. Sebagai contoh, pada gambar di bawah ini diketahui segi 5 A, B, C, D, E itu sebangun dengan segi 5 P, Q, R, S, T. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan perbandingan kesebangunan segi 5 A, B, C, D, E dengan segi 5 P, Q, R, S, T. Yang kedua, tentukan panjang sisi BC. Dan yang ketiga, tentukan besar sudut P. Baik, kita jawab soal yang pertama. Nah, karena diketahui segi 5A, B, C, D, E itu sebangun dengan segi 5P, Q, R, S, T, maka perbandingan kesebangunannya adalah perbandingan sepasang sisi. Nah, karena yang diketahui dari soal adalah panjang sisi AB dengan panjang sisi PQ, maka keduanya dapat digunakan untuk mencari perbandingan kesebangunan segi 5 tersebut, yaitu AB sebanding dengan PQ sama dengan 16 per 12 sama dengan 4/3. Maka perbandingan kesebangunan dari segi 5A, B, C, D, E dengan segi 5P, Q, R, S, T adalah 4/3. Nah, untuk soal yang kedua, diketahui BC per QR itu sama dengan 4/3. Hal ini diketahui dari sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai atau dari syarat kekongruenan yang pertama. Nah, diperoleh BC per QR sama dengan 4/3. BC per 6 atau nilai QR yaitu 6 sama dengan 4/3. Nah, kemudian kita lakukan perkalian silang. 3 dikali BC sama dengan 4 dikali 6. 3BC sama dengan 24. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3, diperoleh BC sama dengan 8. Nah, untuk menjawab soal yang ketiga, karena segi 5 ABCD itu sebangun dengan segi 5 PQRST, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dalam hal ini, sudut P bersesuaian dengan sudut A, sehingga besar sudut P sama dengan besar sudut A, yaitu 95 derajat.